Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Selamat datang di ITM RBT MSK. Tema kita pada malam hari ini adalah memberi dengan prinsip yang benar. Bapak Ibu harus bedakan memberi dengan prinsip yang benar dengan prinsip yang betul, itu dua hal yang berbeda. Ya, orang betul belum tentu dia benar. Tapi kalau dia benar pasti betul. Kalau betul ditambahi awalan ke dan di akhiran an menjadi kebetulan. Tapi kalau benar ditambahi awalan k sama an di belakang akhirannya jadi apa? Kebenaran. Beda, kebenaran sama kebetulan itu beda. Jadi Bapak Ibu harus memahami, ternyata Alkitab itu mengajarkan sesuatu yang sifatnya sebagai investasi kekekalan kita. Dengan cara apa? Punya prinsip yang benar tentang memberi. Orang Kristen walaupun dia percaya Yesus, tapi kalau nggak suka prinsip yang benar tentang memberi, saya jamin Anda tidak masuk surga. Sekalipun Anda percaya Yesus. Bagaimana ayatnya Pak Pendeta? Nanti saya buktikan. Jadi Bapak Ibu harus baik-baik. Pelajaran kita malam ini itu mengajarkan kita untuk bergaya hidup memberi seperti Yesus. Sama-sama bilang sama saya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang Yunani bilang itu seke. Yang orang Banjar masih tahu ini. Ya, kalau saudara seke, ya sekalipun rajin ke gereja, tapi tidak peduli dengan hati Yesus ini, saya khawatir saudara tidak masuk surga. Ya, terbukti nanti karena ada ayatnya. Nah, sebelum kita akan membaca ayat-ayat di dalam pelajaran kita, saya memberikan dasar lebih dulu yang nggak ada di materi. Bapak Ibu simak baik-baik. Kita akan buka dalam kitab Amsal terlebih dulu, ya. Ya, bukan Amsal 22:17 ya. Tapi ini Amsal pasal yang ke-11. Amsal 11 kita akan membaca tentang bagaimana kebenaran tentang hidup yang berprinsip tentang memberi itu. Amsal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini, saya bacakan dulu, nanti selanjutnya Ibu Tanti yang akan bantu saya baca ya. Firman Tuhan bilang begini. Simak baik-baik. Keinginan orang benar mendatangkan apa? Bahagia semata-mata, ya. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu apa? Berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, perhatikan ini, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ini pada bahasa paceklik tentunya. Dia punya gandum tapi tidak mau dibagi-bagi atau dijual. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandumnya. Nah, ini Bapak Ibu prinsip kebenaran Alkitab yang Bapak Ibu harus pegang baik-baik. Karena ini adalah firman Tuhan. Kenapa orang benar itu keinginannya selalu ingin memberikan kebahagiaan? Karena orang benar itu selalu ingin merasakan bagaimana orang bahagia seperti yang dia alami. Jadi orang benar aja itu sudah suatu kebahagiaan Bapak Ibu. Kenapa? Dia punya jaminan keselamatan bahwa bukan neraka nanti masa depannya, tetapi surga. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang benar. Nah, di dalam Alkitab dikatakan orang benar itu selalu pengen membuat orang itu bahagia. Bu, Pak, mungkin Anda heran ya, kenapa saya ini suka ngajak orang jalan-jalan atau refreshing atau healing. Saya sudah berkali-kali dari zaman dulu, waktu saya juga masih pas-pasan tuh sudah ngajak orang, Bapak Ibu ya. Dia kan kabit, kepala Komsel ke Bali, 3 kloter. Ya, itu biayanya enggak sedikit. Itu dari kantong saya pribadi dengan istri, kemudian juga mereka cuma bayar tiketnya doang. Kenapa demikian yuk? Karena gini Pak Bu, saya buka kartu sedikit ya. Ini rahasia saya. Kenapa kok Pak Gembala begitu? Karena saya ini pernah merasakan seperti ayat ini. Bagaimana orang itu bahagia dan membuat saya bahagia. Pertama kali saya ke luar negeri, menginjakkan kaki saya ke luar negeri, itu tahun 2003. Ada seorang yang namanya Pak Rudi dan juga Ko Rudi. Namanya Rudi Kuadrat. Mereka ini adalah pelayan Tuhan di Samarinda. Yang satu sudah almarhum tapi. Mereka itu lihat saya setia melayani.
Dan saya waktu itu betul-betul nggak punya ekspektasi mau keluar negeri, Bapak Ibu. Tapi ada seminar kepemimpinan di Singapura. Kemudian mereka mau ajak saya ke sana, tapi saya nggak punya uang. Tahu-tahu nama saya udah ada di dalam list peserta. Itu di Hotel Swissotel di Singapura. Saya nggak tahu info belakangannya, saya tahu mereka berdua ini patungan bayarin saya. Dan bukan cuma itu, pesawatnya itu pesawat yang mahal, Bapak Ibu, yang Singapore Airlines. Kemudian setelah 5 hari saya di Singapura, dibayari ke semua hotel bintang, hotelnya Swissotel, Bapak Ibu. Ya. Swissotel itu hotel mahal di City Hall di Singapura. Kami ditaruh di sana, kemudian setelah itu kami diberangkatkan lagi liburan ke Thailand. Dibayarin lagi sama 2 orang ini. Lalu saya bertanya, oh Tuhan, ternyata kayak gini ya, saya ini tidak layak, masih banyak full-timer lain yang lebih senior dari saya. Dan saya merasa, ternyata ketika saya tidak layak mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, itu bagian di mana sukacitanya kita. Dan waktu itu saya bernasar sama Tuhan gini, Tuhan, lagi bahasa Jawa tapi ya, berkatono aku sing akeh Tuhan, supaya sebagaimana mereka membuat saya bahagia, demikian juga nanti saya akan membuat banyak orang bahagia. Oh itu cita-cita, saudara. Berjalan waktu itu terjadi. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita. Saya sudah bilang sama jemaat lama dulu, semakin saya di Bontang ini mengalami kekurangan, saya semakin giat dan gila menabur. Serius, kayak istri saya. Jadi kalau Pak Gembala menabur bukan karena dia kelimpahan sebetulnya, itu tindakan iman. Jadi terbanyak kita seringkali bilang, saya ini orang percaya. Loh, bukti Anda percaya itu apa? Loh, saya ini orang yang mengasihi Yesus. Loh, bukti kita mengasihi Yesus itu apa? Nah, di dalam ayat ini jelasin bagaimana kita menjadi orang yang bisa menyalurkan kebenaran kita melalui membuat orang lain bahagia lewat apa yang ada di dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu bahwa waktu kita memberi dengan sukacita, itu sebetulnya yang saya lihat itu adalah bagaimana kebahagiaan saya waktu tersalur bagi orang lain. Dan dia merasakan ini loh orang benar. Orang benar artinya ini, ada kebenaran Yesus dalam hidupnya, tidak hidup untuk diri saya sendiri. Saya waktu dibawa ke Thailand pertama kali itu Ko Rudi ngasih saya tas untuk saya ingat sekali di Mall WTC di Bangkok. Saya belanja baju ini, tasnya. Nanti bayarnya, nanti aku yang bayar. Waduh, itu sukacitanya saudara. Bagaimana saya milihin baju buat saya dan istri itu saya bawa waktu itu. Dikasih, beli oleh-oleh. Kemudian waktu di Amerika juga gitu. Mereka membawakan saya keranjang, bawa troli, Pak, bawa aja Pak, apa yang Bapak beli itu bawa pulang ke Indonesia. Mereka bayarin saudara. Dan itu saya merasakan, oh iya ya, ternyata buah orang benar itu adalah dia senang membuat orang lain bahagia. Dan orang zaman sekarang ini lain. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya itu bukan orang yang hidup benar, Bapak Ibu. Nah Tuhan ngajarin buat kita begini, ada orang yang menyebar harta. Dan saya temukan, berapa tahun saya tinggal di Bontang, dari tahun 2004 sampai hari ini. Saya belajar untuk menyebar harta seperti yang Tuhan taruh di hati saya. Dan berkata membagikan apa yang dia punya. Saya tidak pernah kekurangan, Bapak Ibu. Serius. Karena hukum itu sesuatu yang pasti terjadi. Anda melempar barang ke atas. Mata saya ini saya lempar ke atas. Hukum itu pasti dia akan turun ke bawah. Jadi Alkitab sudah memberikan hukum buat kita. Siapa yang menabur, memberi minum, dia akan diberi minum. Itu ayat yang luar biasa, Bapak Ibu. Siapa yang banyak memberi berkat, apa? Diberi. Aku suka bilang sama Tuhan gini. Sorry ya Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, aku jadi hamba Tuhan ini melayani Engkau sudah bertahun-tahun. Daud itu pernah bilang, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar ditinggalkan. Ini janji firman-Mu Tuhan, aku klaim. Hari ini saya belajar untuk memberi berkat. Kata memberi berkat itu kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ini dalam terjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu ya, saya bacakan atau disederhanakan. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Itu artinya begitu. Jadi waktu saya lihat terjemahan aslinya, ternyata hidup kita itu begitu. Anda nggak akan pernah bisa merasakan bagaimana pertolongan daripada Tuhan kalau kita tidak menyalurkan terlebih dahulu apa yang kita rasakan bentuk pertolongan Tuhan itu kepada orang lain. Nah ini hikmahnya itu di situ. Nah saya mau menyadari baik bahwa materi atau pelajaran ini hanya akan sekedar menjadi informasi kalau Bapak Ibu tidak punya iman melakukannya. Saya ulangi ya. Materi malam ini hanya akan jadi sekedar informasi. Oh ngono kah? Oh gitu kah?
Oh begitu Bang, kalau orang suka memberi, pasti memberi ya. Tapi saya nggak bisa melakukannya. Kenapa? Iman saya nggak nyampe. Hanya jadi informasi doang. Itu makanya malam ini saya ngajak Bapak Ibu, mari Tuhan, saya mau melangkah. Saya klaim janji firman-Mu ini. Siapa yang banyak memberi berkat, berlimpahan. Saya nggak berani banyak ngomong sama Bapak Ibu soal ini. Anda lihat sendirilah. Orang-orang yang hidupnya itu bagaimana memberi berkat. Orang tanya sama saya, Pak Gembala usaha apa? Nggak ada sih usaha. Tapi ada aja berkat. Saya berkelimpahan. Saya perhatikan A, B, C, dan D. Tuhan memperhatikan keperluan saya. Karena ini janji firman Tuhan. Tuhan tak robek janji firman-Mu ini Tuhan. Kalau sampai janji-Mu nggak kegenapi. Aku sudah memberi berkat seperti yang Kau instruksikan. Sekarang aku tinggal tunggu kelimpahan daripada-Mu. Dan saya sudah berkelimpahan sekarang. Jadi itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah, melalui materi ini Bapak Ibu kita diajarkan. Mari kita lihat materi kita. Di perjanjian baru ada satu bagian yang menarik yang Bapak Ibu harus pelajari baik-baik. Ya, kita lihat ayatnya dulu. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai 8. Nah ini dia nih. Sama-sama yuk kita baca. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai. Ini ayat Bapak Ibu sebetulnya terjemahan atau korelasi dari Amsal pasal yang ke-11 tadi. Gitu. Kalau tadi ayatnya bilang, loh Pak, kok banyak orang memberi berkat, tapi kok nggak diberi kelimpahan? Ya karena dia nggak ngerti caranya memberi. Jadi makanya saya bilang, saya disuruh Tuhan memberi berkat atas tuntunan Tuhan. Jadi saudara harus memahamikan hal ini Bapak Ibu ya. Dan ini dikatakan Alkitab, setiap orang yang harus memberi itu mempunyai satu keadaan bagaimana dia harus memberi menurut kerelaan hatinya. Ada orang yang pengen memberi itu kan ikut-ikutan. Melok-melok, katanya kalau memberi dikasih tuayan 10 kali lipat tuh. 100 kali lipat gitu ya. Lalu Tuhan jadikan dia bandar kasino. Kemarin kami ke Genting, di Genting itu kan terkenal dengan kasino. Jadi kami berempat pengen masuk, lalu saya ingat pasal di tata gereja, pengen lihat, mau nunjukin anak-anak rohani itu, kasino itu kayak apa sih dalamnya itu. Saya baru ingat, ada pasal di tata gereja, kalau sampai ada orang yang berada di tempat yang bisa menimbulkan asumsi tidak baik, bisa kena disiplin. Nggak lucu ketua BPD nanti di foto jepret, ada tempat kasino, ada bisa kena disiplin, saya nggak jadi masuk saudara ya. Padahal cuma pengen ngeliatin, itu kayak apa. Dan ternyata orang itu judi. Dan penting kan prinsip orang judi itu, pengen naruh sedikit, pengen dapatnya banyak. Itu prinsip judi. Sama kayak orang main saham. Saya pengalaman main saham tahun 2015 lalu. Menurut saya saham itu kalau Anda nggak ngerti teknik bermain sahamnya dengan baik, bisa jadi judi. Lah iya, orang judi itu saat Anda untung, yang lain dirugikan. Saat saya dapat menang saham, ada orang-orang di luar sana yang lagi drop sahamnya, uangnya lagi gantung. Itu judi. Beda kalau orang usaha. Anda petani, beli bibit, yang jual bibit dapat untung. Lalu dia nanam, yang punya pupuk dapat untung. Nanti ketika dia panggil penjaga untuk jaga padinya ketika mulai panen, yang jaga dapat untung. Kemudian nanti dia jual, dapat untung. Dan pulangnya jual lagi ke market, dapat untung. Kita beli pun dapat untung. Makan di rumah pun dapat untung. Untungnya apa? Kenyang. Gitu. Ya, tadi nggak ada yang dirugiin. Di luar faktor alam tentunya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi Tuhan ngajarin bagi kita itu dasar memberi itu adalah sesuatu yang mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan rela. Kalau Anda tidak memberi dengan rela, ya lebih baik perbaiki dulu apanya, imannya. Karena memberi itu ekspresi kita mengasihi. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Siapa di sini Bu yang waktu pacaran sama suaminya nggak pernah dikasih makan ditraktir supaya sendiri-sendiri? Ada? Tolong angkat tangan Bu. Nggak ada ya Bu ya? Pak Yahya traktir dulu Pak Yahya. Kalau nggak gitu nggak mau Bu Susi Pak Yahya. Bu Yuni kan juga ya. Ini pasti gitu. Jadi traktir. Bagaimana bentuk saya mengasihi, I love you. Jadi belikan sesuatu yang dia suka, makan bayarin. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita dengan Tuhan.
Waktu saya mengasihi Tuhan, ekspresinya adalah saya rela memberi. Karena Tuhan pun juga rela memberkati saudara. Jadi jangan bikin kalkulatoran sama Tuhan. Itu naif, saudara. Karena ukuran yang kita berikan sama Tuhan itu juga akan diberikan. Dan gaya bahasa ini, Bapak Ibu, Anda lihat, dia memberikan kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kata berkecukupan dan segala itu sebenarnya kelimpahan. Dan itu ditegaskan lagi di bawahnya, dikatakan dia akan berkelimpahan, ya Bapak Ibu ya, malah berkelimpahan, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Artinya banyak sekali berbuat banyak baik, berbuat kelebihan, berbuat berbaik. Yaitu bagian di mana dia punya satu hati bahwa hidupnya itu ingin menyalurkan kasih Tuhan. Ayo Bapak Ibu, tidak percaya, doa seperti doa Yabes. Kenapa doa Yabes dijawab Tuhan? Tuhan, berkatilah aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena sejarah kehidupan Yabes, dia itu berdoa seperti itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu saudara-saudaranya dan juga bangsanya pada masa itu. Makanya Yabes diberkati Tuhan, dijawabin oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu coba doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen nabur berkatin. Kalau kau diberkati ini Tuhan, saya pengen ini, saya pengen. Karena Tuhan memberkati, beri kita benih untuk ditabur dan benih untuk dimakan. Jangan benih yang kita terima dari Tuhan dimakan semua. Nanti di hari Tuhan ngajarin kita ada benih yang untuk ditabur. Itu sebabnya malam ini Tuhan ngajarin buat kita bagaimana kita memberi itu dengan prinsip kebenaran, bukan prinsip kebetulan. Kalau bisa kebetulan ikut-ikutan, kebetulan dia lihat aku juga bawa duit, kebetulan aku juga memberi. Tapi bukan gaya hidup. Ada orang tuh bisa memberi, tapi tidak bergaya hidup memberi. Beda loh Bapak Ibu. Serius. Ada orang tuh yang cuma bisa memberi, bisa ngasih. Kalau orang cuma bisa memberi itu, ya Anda lihat di flyer yang saya kasih di grup keluarga beberapa hari yang lalu ya, tentang berkorban. Kalau orang bergaya hidup memberi itu nggak usah dilihat bahwa dia memberi. Pasti dia tahu bahwa dia sukanya memang memberi. Dia nggak butuh apresiasi ketika dia berkorban. Dia nggak butuh pujian dari orang ketika dia berkorban. Kenapa? Karena dia memang suka ingin memberi. Itu bukti kerelaan hatinya. Izinkan saya sebagai hamba Allah bilang gini Bapak Ibu ya. Ketika engkau bergaya hidup memberi, harapkanlah perkenanan Tuhan. Jangan keplokan manusia. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu memberi, harapkanlah perkenanan Tuhan. Jangan keplokan tangan manusia. Anda ngeri, wih, hebat itu, banyak. Di surga kita nggak dapat, Tuhan, aku udah mau beri di sini. Ya kan kamu udah dapat upahnya. Nah, apa upahnya? Dikeplok ingat teman-teman itu. Belajarlah memberi juga ada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Itu jauh lebih berharga. Nah, kalau orang pelit nggak bisa gitu. Orang pelit itu cirinya kalau dia memberi, orang lain harus tahu. Supaya apa? Mengubah image bahwa dia itu tidak pelit. Padahal pelit. Tadi saya kasih saudara, waktu zaman COVID, Delta, orang tuh bisa bernapas tuh ketika kena Delta, itu bangganya minta ampun. Ketika napasnya, yang, papa, mama, sayangku, aku bisa bernapas sih. Napasin sungguh. Dia bisa bernapas. Tapi kalau dalam sehari-hari begini, ada yang tiap hari manggil pasangannya, Pak, aku bisa bernapas. Udah. Yang, apa? Aku bisa bernapas loh. Gitu ada. Kamu salah minum obat ya? Gitu. Ya kan? Kenapa? Lu udah hidup kita berhari-hari bernafas. Gitu. Itu makanya Tuhan bilangnya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Itu memang gaya hidup kita, suka memberi. Oh, memang dia begitu, suka memberi kok Pak orangnya. Gaya hidupnya begitu. Sesuatu yang memang sudah mengalir dalam kehidupannya. Ya, kita lihat sekarang. Ya, prinsip memberi didasarkan dari next yang kedua, sifat Allah yang penuh kasih dan rela memberi. Ketika seseorang memberi, ia sedang melimpahkan ucapan syukurnya kepada Allah. Semua yang Bapak Ibu terima itu Bapak Ibu ya, dengan pemberian kita itu nggak bisa diukur untuk bisa membalas kebaikan Tuhan. Satu botol ini sekarang kalau dirupiahkan 210.000 rupiah. Satu bulan saya perlu 20 botol minimal. Jadi sudah hampir kurang lebih 4,5 juta per bulan. Umur Anda berapa? Kalau suruh ngalihkan per bulan 4,5 juta, sanggup bayar sama Tuhan? Jadi kalau kita memberi kolekte, terima kasih loh Tuhan ya. Aku sedang melimpahkan syukurku buat pemeliharaanmu, buat pertolonganmu. Aku nggak harus cuci darah. Kasihan Pak Suranto, cuci darah itu bayar berapa? Belum lagi nanti yang harus pakai oksigen, belum lagi nanti yang kayak saya air mata bayar.
Anda ketika memberi, aduh mohon maaf Bapak Ibu ya, Anda dikasih Tuhan gaji jutaan, ngasih kolektor ecek-ecek, maluin saya saudara, serius. Kok saya sama Tuhan tuh bukannya apa ya? Kayak makanya saya bilang di kolektor di gereja kita kalau ibadah raya nggak pernah pakai kolektor. Kerelaan saudara dengan Tuhan. Sejauh mana kita ini diajar untuk memberi. Nggak perlu orang lain tahu. Ada isinya, nggak ada isinya, balikin yang tahu Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Makanya saya kan ngajak Bapak Ibu untuk ngasih kalau memberikan persepuluhan kan pakai kode. Supaya apa? Menghindari persaingan yang tidak sehat dan supaya Anda diberkati Tuhan. Kalau kita jor-joran ya, wih namanya Pak Bejo, perpuluhannya 10 juta, 12 juta, 13 juta, wih perpuluhannya banyak, ya kasihan saudara gitu. Lebih baik minta kode perpuluhan sama Bu Gembala, angka, gak ada yang tahu cuma saya sama Bu Gembala dengan yang bersangkutan. Gitu ya, jadi saya ngajak Bapak Ibu, pada waktu saya memberi, entah itu persepuluhan, tanda awal saya itu tanda syukur saya. Bukan suatu yang dipaksakan, ucapan terima kasih saya sudah menunjukkan pada Tuhan bahwa Tuhan itu maha kasih, memberikan kemurahan Tuhan buat saya, sehingga sampai saat ini saya ini ada. Itu makanya saya memberi sebagai tanda ucapan syukur saya melimpah sama Tuhan. Kepada siapa saja Anda menolong, entah pada gereja kah, kepada hamba Tuhan kah, atau kepada orang lain, ya yang digerakkan Tuhan untuk Anda tolong, itu bukti bahwa kita sedang memberikan syukur kita buat pemeliharaan Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita pelit. Ya, next lagi lihat. Ada beberapa prinsip tentang memberi dalam hal ini Bapak Ibu Anda lihat. Ternyata bagaimana supaya kebenaran tentang memberi itu firman Tuhan diberikan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mengerti bagaimana sikap hati yang benar dalam memberi. Yang kedua, memberi di tempat yang tepat. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu harus memberi dengan iman. Karena kadang-kadang kita memberi itu dari kelimpahan kita. Kita harus percaya bahwa memberi itu adalah investasi ilahi untuk masa yang akan datang. Kalau saya nggak nuai, anak cucu saya nanti pasti nuai. Itu prinsip dalam memberi dengan iman itu seperti itu. Lalu yang keempat adalah, apa saudara? Jenis pemberiannya. Keempat hal ini Bapak Ibu harus pahami baik-baik ketika kita jadi orang percaya yang ingin membuktikan rasa percaya saya. Apa bukti Anda percaya dengan Tuhan? Saya melakukan firman Tuhan, Pak Pendeta. Salah satunya apa? Menyalurkan kasih Allah dalam diri saya untuk orang di sekitar saya. Kalau kasih kepada Tuhan dinyatakan lewat apa? Ya lewat sesama. Dan berkali-kali kan saya bilang sama jemaat, dimanapun saya khotbah tentang generosity, kemurahan hati dalam memberi. Apa yang kita berikan kepada manusia atau pekerjaan Tuhan, itu connect langsung dengan kerajaan sorga loh Bapak Ibu. Loh iya, perwira Kapernaum masih ingat? Ketika hambanya sakit, padahal itu hambanya juga orang Yahudi, tapi dia sangat mengasihi, masih care. Ya, dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata budak. Yang satu adalah doulos, yang kedua adalah huperetes. Kalau doulos itu hamba atau budak yang dibeli dari pasar, lalu bekerja untuk dirinya tanpa hak apapun. Bahkan kalau budaknya itu perempuan, ketika dia melahirkan, anaknya itu bisa diminta tuannya, saudara. Kerjaannya adalah bagaimana dia menyenangkan tuannya saja. Kalau nggak senang, udah dibuang. Nah ini tuan Kapernaum ini luar biasa sekali. Dia mengasihi budaknya ini. Saya tahu kenapa dia mengasihi. Karena hambanya pasti bekerja dengan baik. Kalau huperetes itu adalah budak yang kerja di dek kapal paling bawah yang mendayung kapal pada masa kapal perang. Jadi satu tangkai dayung itu dikayu dengan beberapa orang budak. Itu dicambui, saudara. Lalu iramanya ada. Mana yang harus kuat sisi kanan supaya belok kanan, mana yang kuat sisi kiri. Kalau mereka udah loyo, udah capek, itu ditangkap, dibuang ke laut, saudara. Bahkan estim lagi diikat pakai besi supaya nggak bisa tenggelam, nggak bisa ngapung, ditenggelamin ke laut. Nah itu bagaimana kehidupan kita sebagai seorang yang mengerti tentang prinsip perwira Kapernaum ini. Waktu dia minta tolong Tuhan Yesus supaya ditolong semua hambanya ini, itu yang ngomporin Tuhan Yesus untuk menolong justru orang Yahudi, tua-tua agama itu Bapak, yang basically benci sama orang kafir, ya kan? Malah dia bilang, Yesus, Guru, dia layak kau tolong loh, karena dia mengasihi bangsa kita dan memperhatikan pembangunan bait Allah kita. Yesus sampai mau melanggar adat hanya untuk menolong orang kafir, saudara. Kenapa tahu nggak? Karena perwira Kapernaum ini suka memberi. Nah ini dia ini Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya masalah, lalu
datang sama Pak Gembala gitu ya. Pak Gembala, tolong saya Pak Gembala, saya masalah gini-gini. Lalu Gembala saudara doanya gimana? Tuhan, dia layak aku tolong Tuhan. Dia sangat perhatian sama kerjaan Tuhan di sini. Atau, iya Bu ya kalau ingat ya Pak ya nanti kalau ingat. ya. Karena Gembala juga manusia. Doanya itu ketika dia approach, nge-push ke Tuhan, itu Tuhan bisa kemurahan hati loh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus belajar mengerti bahwa ternyata saya harus mengerti baik-baik prinsip kebenaran ini. Ya, kita lihat yang pertama. Bagaimana sikap hati yang benar itu? Yang pertama dikatakan, silakan Bu Tanti baca, ya, kembali ayat yang ke-6 tadi, dari pasal 11, 1-1 dulu. 2 Korintus 9, ya. ayat 6. Ya. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Terus, 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. 1, kerelaan. Terus, jangan dengan sedih hati. 2, jangan dengan sedih hati. Sebab Allah 3, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya, 4 ini aja Bapak Ibu. Jadi prinsipnya kalau Bapak Ibu nanti memberi banyak, akan menuai banyak. Menabur sedikit, meminta banyak, mimpi kali ya. Gitu ya. Jadi Tuhan ngajarin buat kita, yang pertama harus dengan rela. Kemudian, jangan dengan sedih. Yang ketiga, jangan dengan terpaksa. Yang keempat, harus dengan sukacita memberi. Wih, itu saya nggak bisa gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Bagaimana kalau orang yang nggak biasa memberi, lalu menerapkan 4 prinsip ini dalam hidupnya sebagai bukti imannya dia dengan Tuhan. Itu wangel, saudara, sulit. Kenapa kok Pak Gembala tahu? Saya ingat sekali bukti di Lukas pasal 18. Seorang pemuda yang kaya, kayanya minta ampun. Saya nggak tahu dia kaya dari mana, mungkin dari orang tuanya atau bagaimana, tapi pelitnya minta ampun. Sampai Yesus bilang begini sama pemuda ini. Kan dia tanya, guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, gimana caranya masuk surga? Kalau bahasa gaulnya gitu lah. Lalu Tuhan bilang apa? Lakukan semua hukum Taurat. Oh sudah Tuhan, saya sudah melakukan firman Tuhan. Taurat tuh saya lakukan, tidak pernah nyakit, tidak pernah nyolong, tidak pernah zina, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Saya rajin ke beribadah lagi, suka puasa lagi Tuhan. Dia bilang gitu kan. Itu cuma vertikal. Satu yang kurang kata Tuhan Yesus. Jual semua hartamu, bagikan sama orang miskin, lalu kamu ikutlah aku. Wah, itu sulit banget tuh Bapak Ibu. Kenapa? Yesus ini berhadapan dengan orang kaya, bukan cuma sama pemuda kaya ini toh loh Bapak Ibu. Ada baca di Lukas pasal 19, ada orang kaya juga namanya Sakius. Yang saya heran antara pemuda kaya ini sama Sakius, dua-duanya kaya. Tapi kenapa kalimat yang diucapkan Yesus kepada pemuda kaya ini tidak diucapkan kepada Sakius? Jual Sakius hartamu, lalu bagi orang miskin, lalu kamu ikutlah aku. Yesus nggak bilang begitu sama Sakius. Saya tahu kenapa? Karena ketika Sakius berjumpa dengan Yesus, dia memberi diri kepada Yesus. Ada suatu cinta yang mengalir, sebuah penerimaan yang luar biasa. Dia orang berdosa, orang yang murtad menjadi pengkhianat bangsa karena dia kepala pemungut cukai. Dia berjumpa dengan Yesus, dia menyadari, Tuhan, aku hari ini berjumpa dengan terima anugerah, terima pertolongan. Anugerah yang kau berikan kepada saya itu melebihi semua yang kau punya. Hari ini Tuhan, kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Dan kalau ada yang orang miskin, hartaku setengahnya ku berikan sama orang miskin. Itu tanpa disuruh Bapak Ibu. Jadi ini gambaran yang diminta Tuhan dari hidup kita tuh gitu. Orang itu kalau sudah berjumpa dengan Yesus, gak perlu dipukul supaya keluar air, gak perlu. Cukup ditunjuk langsung keluar air. Seperti batu karang yang di Marah dan di Meribah. Musa gara-gara orang Israel pelit sampai tidak masuk Kanaan, saudara. Tuhan suruh tunjuk, dia pukul. Karena saking gregetan sama orang-orang Israel. Bapak Ibu, dengan baik, proses itu tidak membuat Anda dewasa. Proses itu tidak akan membuat Anda dewasa. Yang membuat Anda dewasa adalah kalau Roh Kristus ada dalam hidup. Orang Israel 40 tahun di padang gurun tidak dewasa-dewasa, malah tidak masuk Kanaan semua. Kurang proses apa di padang gurun? Tidak dewasa-dewasa. Kenapa? Tidak ada tempat tuh Roh Allah di dalam hatinya yang memimpin hidupnya. Sakius berikan semua itu. Jujur Bapak Ibu ya, saya pelajari Bapak Ibu. Kita lihat tentang Sakius. Coba buka di dalam Lukas 19. Tak tunjukin suatu rahasia Alkitab di sini. Lukas 19. Lukas 19. Ya. Kita baca
ayat yang ke ini 8. Ya, dia bilang ini. Silakan Mbak Tanti. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oke. Sakeus ini dulu dari mencintai uang, sekarang dia membagikan uangnya, Pak Ibu. Dan yang menarik adalah kenapa dia ngasih separuh? Taurat bilang apa? Kita lihat ayatnya ya. Ulangan 26 ayat 12. Ini lihat nih. Ulangan 26 ayat 12. Dia bilang ini. Apabila dalam tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang lain. Diminta berapa Bapak Ibu? Taurat? Untuk berikan orang Lewi? 10. Sampai situ. Sakeus kasih berapa tadi? Setengah dari hartanya. Itu spektakuler. Itu orang nggak pakai kalkulator sama Tuhan. Dia ngerti Tuhan kalau dia mau memberi. Nggak menurut logikanya, aku ngasih berapa ya? Enggak, Tuhan, Roh Kudus, taruh angka di hatiku. Berapa yang harus aku beri? Dia bisa bicara dengan saudara. Ya, saya terharu ketika ada seorang ibu, waktu saya lagi dalam membutuhkan pelunasan beberapa alat di gereja. Dia datang sama saya, dia nangis, dia berkata, Pak, ini seluruh ATM saya, Pak, seluruh Tuhan sudah kasihkan kepada Bapak. Saya sampai hancur hati, uang di dompetnya semua dikasihkan, saudara. Saya menerima bagaimana tapi Roh Kudus yang suruh, ya dia saya percaya pasti menerima pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Itu terjadi 2 kali, satunya di Jogja. Dan nunggu saya depan pintu keluar gereja, Pak, kemana, Pak Pendeta? Dia nangis, ini Pak, semua uang di dompet saya, Pak. Saya tadi nggak tahu kenapa berangkat disuruh mampir ATM. Ini Tuhan suruh saya kasih Bapak semua. Itu satu gerombolan uang itu Bapak Ibu. Sampai saya bingung nyari kresek, saudara. Diberikan itu kepada saya. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Ternyata Sakeus ini karena cintanya sama Tuhan, dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia berikan setengah. Kenapa dia ngasih 1/4? 4 kali lipat. Lihat Taurat bilang apa. Kita baca Imamat 6 ayat 4 sampai 5. Imamat 6 ayat 4 sampai 5. Saudara kalau punya aplikasi Alkitab, dikasih catatan, dikasih ayat yang saya kasih ini. Jadi nanti saat kalau membaca itu ngerti. Kenapa kok Sakeus kasih 4 kali lipat? Apa yang dibilang Taurat? Nah itu maksudnya, ini Tauratnya bilang begini, lihat. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, Sakeus kan berdosa dan bersalah toh, karena dia meras orang kan, ya, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah diperampasnya atau yang telah diperasnya, berarti Bapak Ibu, atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemukan itu, atau segala sesuatu yang dimungkinkannya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah berapa? 1/5. Sakeus balikan berapa? 4 kali lipat, saudara. Bedanya jauh. Jadi kalau dia meras 100, dia cuma mengembalikannya berapa? 100? 1/5 berapa? 120. Tapi Sakeus enggak. Dia peras orang 100, dia balikin berapa? 400. Itu orang kalau cinta sama Tuhan, tak hitung-hitungan sama Tuhan. Aku dapat jaminan kebenaran dari surga itu jauh lebih berharga daripada saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu makanya saya punya gaya hidup memberi. Ada orang yang nggak suka gini, jangan iri ketika Anda melihat orang lain menerima berkat. Inilah kenapa Anda nggak bisa memberi berkat. Itu yang betul. Coba Anda baca lagi. Coba buka Matius. Injil Matius. Pasal yang ke-20. 20, ya. Kita baca ayat yang 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Jadi kalau bersungut-sungut itu ngeluh tapi rame-rame, ya, ngomel, ngedumel, nyari bolo, nyari teman, itu bersungut-sungut. Dan tahukah saudara, Tuhan paling benci sama suka bersungut-sungut. Kenapa? Itu awal sebuah kudeta. Saya ulangi Bapak Ibu ya, jangan suka bersungut-sungut sama orang-orang yang untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Anda akan kehilangan rencana yang besar dalam hidup. Saya jamin firman Tuhan, saudara, serius. Karena Alkitab ngomong, saya berhenti jadi pendeta kalau Alkitab nggak benar, saudara. Benar. Serius, karena ini tuh bukti benar. Betapa banyak orang yang bersungut-sungut kehilangan rencana Allah dalam hidupnya. Mulai dari bangsa Israel.
ngompor-ngomporin. Lihat berikut ini. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja cuma 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Dengar baik-baik. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Wah, ini ciloko, saudara ya. Ya, saudara harus perhatikan baik-baik. Tuhan itu kan manggil orang kerja yang pagi. Ya, jam 5 pagi dipanggil suruh kerja. Lalu ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5. Orang Yahudi itu kerja batasnya sampai jam 6, saudara. Jam 6 itu jam tutup. Lalu malamnya gajian. Sehari 1 dinar. Loh, kok bisa ini Tuhan ngasih masuk subuh jam 5 sama yang ngasih jam 5 sore sama 1 dinar sehari? Apakah salah? Enggak, sudah perjanjian kok. Karena aku sudah bilang sama kamu sehari 1 dinar. Ya memang kamu jam maksudnya awal gue 1 dinar. Tapi kenapa ya jam 5 sore gak dapat 1 dinar? Lah aku juga bilang sama dia, upah sehari 1 dinar. Jadi kata sehari itu terserah jam berapa, pokoknya sehari batasnya jam 6 sore. Kamu iri ya kalau aku murah hati? Wah, banyak orang yang begitu. Makanya Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Ternyata waktu kita memberi itu adalah dasar kita sukacita, adalah ternyata waktu kita memberi adalah satu ekspresi di mana kita bisa menyalurkan kasih Tuhan pada orang sekitar kita. Jangan mengirikan orang yang memberi. Tapi irilah kenapa Anda tidak bisa memberi. Itu yang paling betul sebetulnya. Ya, next lagi berikutnya. Yang kedua, memberi di tempat yang tepat. Apa tempat yang tepat itu, Bapak Ibu? Ternyata di sini kita baca, silakan nanti baca di dalam ayatnya, Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. 1 Korintus 3 17. 1 Korintus 3 ayat 17. Iya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ayat 16 atasnya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Iya, Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah bangunan Allah yang terhimpun dalam sebuah gereja lokal. Nah, di dalam gereja lokal ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengerti bagaimana menjadikan gereja lokal sebagai ladang untuk kita menabur. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi saya katakan itu, gereja lokal tempat kita tertanam dari jemaat jadi jemaat. Mengapa kita harus memberi di gereja lokal? 1, karena gereja lokal memberikan pembinaan dan pendewasaan rohani. Pada waktu saya sedang memberikan pengajaran pada Bapak Ibu, atau gereja mengundang pembicara, memberikan pengajaran bagi Bapak Ibu, kita sedang mengundang hadirat Allah masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, itu pahami baik-baik. Dan itu kan perlu biaya, gitu. Perlu yang namanya dana. Undang pembicara, kasih transport, kasih makan, kasih persembahan kasih. Supaya tubuh kita sebagai bait Allah ini terpelihara dan selalu ada firman. Gak mungkin bait Allah itu gak ada firman, itu gak mungkin, saudara. Makanya di tabernakel Musa, itu ada namanya meja roti pertunjukan. Harus ada itu, gak boleh gak ada. Gitu. Jadi, itu makanya Tuhan ngajar buat kita. Di gereja lokal tempat di mana kita membina bait-bait Allah ini supaya ada firman, ya. Lalu yang kedua, dikatakan gereja lokal itu memberi kepada kita pelayanan pastoral dan penata layanan. Misalnya apa itu? Ya misalnya ada yang meninggal, ada yang sakit, kemudian ada yang kesusahan, gitu ya. Kemudian ada yang perlu dibantu, ada pelayanan diakonia, ada kita pedulian pada fakir miskin, gereja kita adakan baksos. Itu tempat di mana gereja akan menyalurkannya. Bapak, tapi bagaimana Pak gereja yang gembalanya ngambil perpuluhan untuk semua diri sendiri? Nah, inilah di GBI, Bapak Ibu. Di GBI itu memberikan pedoman tentang pengelolaan keuangan. Seluruh otoritas tertinggi dari gereja GBI itu ada di tangan gembala. Kalau saya bilang sama mereka, itu mereka. Kalau saya enggak. Saya berusaha dengan tim keuangan untuk mengatur keuangan. Bahkan hak saya pun saya enggak ngambil sampai sekarang. Udah 19 tahun saya mengembalakan, saya nggak ngambil per bulan 1 sen pun. Tanya John, tanya Laura.
Saya nggak ambil 1 sen pun sampai sekarang. Toh Tuhan pelihara saya kok. Semuanya disalurkan untuk operasional gereja. Gitu. Kalau ada hal-hal yang insidental, ada kas gereja yang dipakai. Ada satu gereja yang nggak begitu. Nanti gembalanya perpuluhan udah ambil semua nih. Nanti gembalanya ulang tahun, bikin panitia, HUT gembala. Oh, teman saya enak betul ini gembalanya. Nanti perbaikan atap, bikin panitia, galang dana perbaikan atap. Ada yang begitu, saudara ya. Gembala mau ikut musyawarah daerah ke Tarakan. Gembala jemaatnya disuruh jalankan les untuk biaya perjalanan Bapak Gembala. Padahal perpuluhan udah ambil semua itu, saudara. Ya ada yang begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengarang saya untuk seperti itu. Untuk gereja kita tidak seperti itu. Ya, nah, kemudian dikatakan gereja lokal melakukan pekerjaan misi. Nah, kemarin saya ngomong sama Pak Usin, Pak, sebetulnya dari dulu tuh saya udah pengen punya misi ini. Kan MSK ini kan tujuannya melahirkan pengkhotbah-pengkhotbah yang bagus. Oh, misi apa? Saya pengen memberkati banyak cabang-cabang binaan saya yang butuh pembicara, tapi mereka nggak bisa ngasih PK. Ya, tanya Pak Usin kemarin, lihat saya pelayanan ke Desa Muara Badak, mereka kolekte sampai 3 kali. Aduh Tuhan, 3 kali untuk apa ya? Ternyata yang 1 kalinya untuk ngasih amplop pembicara. Saya bilang, saya nggak usah, saya di sini mau melayani kok. Nah, saya pengen DNA ini nurun ke jemaat. Ada orang-orang yang pengen melayani Tuhan, aku diberi karunia Tuhan ini, WL. Saya pengen sempat ada Ibu Sarah sama Yuni Sarah berangkat ke sana. Ya, satunya ke Pengalon, satunya ke Muara Badak. Wih, senang sekali mereka ngasih pelatihan WL. Gak usah minta PK, itu misi. Gereja yang support biaya transportnya. Syukur-syukur Anda mau Pak, saya mau nabur sendiri Pak. Kayak kemarin kan ada siapa itu yang kita utus ke Sangatta, bensin sendiri. Ya, itu luar biasa, mereka senang sekali. Hidup kita jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itu loh Bapak Ibu ya. Umur kita sampai kapan sih? Kira-kira kita yang masih ada ini, ada nggak orang diberkati? Lalu saya pengen ngutus orang-orang yang hebat-hebat, yang sudah berkhotbahnya bagus, materinya bagus, hatinya bagus, penundukan dirinya bagus, itu jadi berkat. Banyak saya sama Usin, Pak ini Pak, gereja ini, mereka perlu saudara. Nah, kita perlu orang-orang punya hati misi. Gereja siap untuk misi itu, misi ke pedalaman. Emang pedalaman kita ke sana jalan kaki? Ya enggak juga, naik mobil perlu bensin, misi yang biayai, kan gitu. Ya, kenapa ada gereja lokal? Yang keempat, gereja lokal melakukan pelayanan diakonia. Ya, puji Tuhan tempat kita 99,9% hidupnya diberkati Tuhan lah. Amin. Jika kita bisa baksos kepada orang lain, hamba Tuhan yang desa-desa sini yang kurang, saya barusan selesai, belum selesai, masih ada 1 orang lagi. Tiap bulan 60 pendeta saya bagiin duit. Tiap bulan, Bapak Ibu. Ini sudah 31 bulan. Ini 31 bulan. Kadang 200, kadang 500, kadang 700 untuk 60 hamba Tuhan. Berbagi, saudara. Itu indah. Ya, makanya diakonia ini punya satu pelayanan di mana bentuk kita memperhatikan orang yang tidak mampu. Jangan punya pikiran yang kerdil ya. Oh, enaknya tuh nanti gereja yang dapat nama. Keliru, saudara. Gereja menyalurkannya untuk mereka. Kan kita memberi bukan untuk apa hebat-hebatan. Kita memberi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita perlu tahu. Ada saya suka sekali kalau dia memberi. Dari siapa ini? Jangan bilang Pak, dari saya Pak. Ya, banyak sekali yang begitu. Dan rata-rata mayoritas yang saya temukan, mayoritas Bapak ya, itu orang Jakarta. Mereka nggak mau dikasih tahu siapa yang memberi. Dan saya lihat hidupnya diberkati. Termasuk tim dana saya ini Bapak Ibu. Mereka memberkati 60 hamba Tuhan ini. Kita kumpulin dana untuk mereka. Mereka nggak ada yang tahu siapa nama-nama mereka. Mereka diberkati. Udah 31 bulan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Berikutnya yang kedua. Setelah gereja lokal, yang kedua adalah pekerjaan Tuhan. Tolong buat nanti Amsal 3, 27. Pekerjaan Tuhan. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, ini prinsip Bapak Ibu ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu kita berikan. Kalau Bapak Ibu biasanya memberi, itu pakai nunda-nunda, bisa batal, saudara. Ya, saya pernah diberi orang, karena dia terbeban dengan mata saya. Waktu itu lagi rame pertama kali launching mesin air Kangen. Bu Susi punya, Pak Yoyo punya. Aku tuh dikasih Bapak Ibu, sudah saya bawa pulang itu mesin.
Cuma waktu itu saya nggak ngerti, itu mesin apa sih, minum aja kok dibikin, saya nggak ngerti sama sekali. Besoknya dia telepon saya, Pak, bisa kirim balik nggak mesinnya Pak? Lu kok diminta lagi? Kita mau dicatat nomor register, nomor-nomornya Pak. Ya saya kirim balik, saya nggak ngerti. Sampai sekarang nggak dibalikin lagi, saudara. Kenapa? Dia memberinya waktu itu emosional, ya. Padahal dia tahu bahwa Pak ini untuk pekerjaan Tuhan bagus, katanya, untuk Bapak supaya matanya sembuh dan segala macam bisa tetap sehat. Tapi nyatanya dia nggak seperti itu. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan merupakan bagian di mana tidak akan pernah ada datang kali yang kedua ketika kali yang pertama ditawarkan pada saudara. Serius, karena memberi pekerjaan Tuhan itu adalah memberi kesempatan, bukan memaksa. Jadi usah ada tawaran ini, siapa mau memberi. Ketika hatimu tegak, langsung beri, jangan ditunda. Kenapa? Itu bicara tentang kepedulian kita tentang pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, ya, kita baca 1 Timotius 5 ayat 4. 1 Timotius 5 ayat 4. Iya. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, Iya. dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu yang punya orang tua, ya, jangan lupa balas budi sama orang tua. Orang-orang yang telah membesarkan nama saudara. Orang-orang, siapa orang tua itu? Ya, orang-orang yang telah membina saudara, yang telah membuat saldo bank Anda naik. Jangan pernah lupa balas budi dengan mereka. Mereka juga ladang yang subur, yang perlu juga kita tabur. Orang tua masih hidup, ya perhatikan mereka. Jangan kebalik, ya. Orang tuanya sudah meninggal, diberikan peti mati yang mahal, berikan gaun yang mahal, berikan jas yang mahal. Sebelah kanan Alkitab, sebelah kiri album-album CD rohani, sebelah kaki kiri nanti dikasihkan buku-buku rohani, sebelah kanan lagi nanti dikasihkan aksesoris gereja, tangannya megang Alkitab, jas yang paling mahal. Anda lihat itu kayak toko buku haleluya. Selama hidup saya tidak pernah ditolong. Beliau makan aja sembuh saja, minta ampun, saudara. Ya, ini peti mati apa toko buku haleluya ini? Ya, saudara harus belajar menghormati orang tua, sebagian menyenangkan mereka, bukan karena bukan soal nilai rupiah yang Anda berikan sama orang tua, tapi bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan dalam memberkati mereka yang telah membesarkan kita. Ya, itu penting. Kemudian yang ketiga, tidak usah dibaca ayatnya, 2 Timotius 3 ayat 14, 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14 ayat 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14 itu adalah hamba-hamba Tuhan. Saya tambahkan lagi di Matius pasal yang ke-10 ayat 41, Bapak Ibu, ya. Jadi ada yang memberi air sejuk kepada seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Demikian juga hamba-hamba Tuhan ini orang-orang yang perlu Anda tolong dan berkati. Saya terharu waktu saya pelayanan di Desa Caruban. Jadi di situ disediakan amplop kecil. Saya heran ketika saya wis khotbah, kembali nyuruh saya di depan pintu nyalamin. Hampir 90% jemaatnya itu ngamplopin saya, saudara. Makanya saya heran, waktu saya dibawa ke sana, kok ada diakonnya ngasih saya kresek. Buat apa, Pak? Nanti Bapak tahu, katanya gitu. Tapi ternyata betul, saudara. Bicaranya tuh dikasih amplop. Sampai kresek saya itu penuh. Ya isinya sih nggak banyak. Ada yang waktu itu ya ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada juga yang 100.000. Tapi bukan soal nilai jumlahnya, Bapak Ibu, ya. Saya lihat kalau jemaat kita itu punya perhatian begitu, akan sangat indah, Bapak Ibu. Coba kalau Anda ke gereja, jangan tanya, Tuhan hari ini aku dapat apa, jangan. Tuhan hari ini apa yang bisa saya beri untuk kerjaan. Anda lihat ada hamba Tuhan, kemarin saya salut ketika ada hamba Tuhan dari Kuparia, beberapa jemaat tergerak untuk memberkati, itu saya senang banget. Dan saya nggak bakal iri, serius, saya nggak bakal iri. Gitu. Karena saya senang lihat firman Tuhan itu bertumbuh di hati Bapak Ibu untuk memberkati hamba Tuhan. Itu bukti bahwa gereja ini bertumbuh dewasa, ngerti hamba Tuhan. Dulu ada satu bapak, tiap kali pembicara datang, selain kolektor dan persembahan perpuluhan yang diberi, dia siapkan amplop khusus buat ngasih pembicara khotbahnya. Dia bilang apa? Saya nggak bisa bales berkat firman Tuhan yang menjamin saya masuk surga dibandingkan dengan uang ini, Pak Pendeta. Kenapa Bapak tiap minggu ngasih ini, Pak? Karena saya selalu bersyukur dengan firman mengarahkan hidup saya. Cuma sekarang dia udah nggak di sini lagi. Itu makanya Bapak Ibu belajar hari ini berkati hamba-hamba Tuhan. Itu besar sekali upahnya, percayalah. Karena itu bagian di mana saudara akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Satu kali saya punya kesaksian, waktu saya bangun rumah di Samarinda, ada seorang ibu ketika pengusaha waktu itu saya sebut nama lah ya, salah satu toko elektronik di Samarinda. Jadi setiap kali dia digerakkan Tuhan untuk menabur untuk pembangunan rumah saya di Sempajak waktu itu.
Tapi dia nggak mau beri. Sampai akhirnya dia gelisah terus. Ketika rumah saya sudah jadi, saya syukuran masuk rumah, dia telepon saya. Pak Pendeta, saya mau minta maaf Pak Pendeta. Kenapa? Waktu Bapak bangun rumah itu saya disuruh Tuhan nabur, tapi saya keraskan hati Pak Pendeta. Sekarang kan rumahnya udah jadi. Bapak Pendeta perlu apa? Mau sebut aja Pak Pendeta, saya akan kirim Pak Pendeta sebagai tanda syukur saya, katanya gitu. Waduh, saya nggak berani ngomong. Hei Pak Pendeta, mau TV atau kulkas Pak Pendeta? Karena dia toko elektronik. Ya, kalau Tuhan yang nyuruh pasti Tuhan tahu apa yang saya perlukan lah buat Cik, saya bilang gitu. Kulkas Pak Pendeta ya? Oh, sudah tahu lah, saya dikirimi kulkas ke pintu. Kirimi kulkas ke pintu. Seminggu kemudian ketemu saya di gereja, dia bilang, Pak Samuel, aduh Pak, saya itu sampai terharu sama Tuhan. Habis saya nabur kulkas sama Bapak, stok kulkas di gudang saya habis Pak, diborong sama salah satu hotel yang buka di Samarinda. Oh, saya terharu saudara ya. Ini bukti bahwa saudara diajar Tuhan untuk mengerti. Ternyata hamba Tuhan itu adalah orang yang perlu diberkati. Apa yang Tuhan taruh dari Bapak Ibu, berkati. Dan Pak, dia udah kaya kok Pak. Nah, kalau Tuhan sudah berkati, berkati saja. Loh, tapi banyak saja orang berkatin beliau. Kenapa? Ya, karena Tuhan suruh saya untuk menabur Bapak. Itu ladang yang subur. Kalau udah kaya, mobilnya udah mewah. Jangan saudara. Kalau Tuhan suruh Anda digerakkan, ya beri saja. Karena ladang yang subur adalah kepada siapa Anda disuruh untuk menabur. Gitu ya. Berikutnya, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, janda miskin, dan yatim piatu. Tolong dibaca Mbak Tanti, Amsal 28 ayat 27, ini penting. Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Iya. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Iya. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Wih, ini saudara ya. Jadi saudara hari ini kalau lihat orang yang tidak punya, hati Anda tergerak untuk memang tergerak Roh Kudus untuk menolong, jangan ditahan. Berikanlah. Saya percaya sudah pasti punya banyak pengalaman tentang hal ini ya. Berikutnya yang ketiga, kita akan masuk memberi dengan iman. Apa maksudnya? Oh, ternyata di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, Allah akan mencurahkan berkat Tuhan buat kita. Ya, itu janji Tuhan. Kalau Anda peduli dengan pekerjaan Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10, lihat aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Ya, dan mengadik dalam pelahap, dalam pengerit, dalam pindahan. Artinya Tuhan mengajar kepada kita. Kalau kita memberi dengan iman, ada satu jaminan. Tuhan mencurahkan apa? Berkat-berkatnya. Yang kedua, Allah akan meluputkan hasil usaha dan pekerjaan kita dari malapetaka. Itu masih di ayat 11 dari Maleakhi pasal yang ketiga. Ya, itu saya ngajak Bapak Ibu selalu berlindung dan bersama Tuhan. Kira-kira Tuhan, hari ini apa yang harus aku kerjakan supaya usaha saya dijagai dan diluputkan Tuhan, ya, yaitu dengan cara punya kehidupan memberi. Kemudian di ayat 11 juga dikatakan Allah akan menjaga agar usaha pekerjaan kita untuk senantiasa menghasilkan dan tetap diberkati Tuhan. Mungkin kita perlu baca kali ya Maleakhi 3 10 sampai 11 ini. Silakan Mbak Tanti. Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Jadi Bapak Ibu harus memahami ternyata supaya kebun dan ladang saya bisa berbuah. Oh, ternyata Tuhan menjaga usaha saya. Ya. Berikutnya lagi 2 Korintus 6 ayat 9 ayat yang ke-11. Kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ada orang yang merasa sayang diri ketika Tuhan kasih dia kemurahan untuk berbagi sama orang lain. Ada yang seperti itu. Ya, Tuhan ngajarin buat kita, ternyata kemurahan hati, punya berbagai kemurahan hati, itu adalah gaya hidup warga kerajaan. Tuhan ngajarkan pada kita untuk mengerti hal ini. Coba kita baca, Mbak Tanti silakan baca. 2 Korintus 9 ayat 11 tadi. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lalu Lukas 6. Ayat 27, Lukas 6. Lukas 6 ayat 27. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara, untuk berbuat baik sama musuh yang membenci kita itu sulit. Satu kali saya ketemu pendeta di Surabaya, dia cerita sama saya, Pastor Sam, saya kalau dimusuhin orang, dibenci orang, saya minta nomor rekeningnya, saya berkatin dia, katanya gitu. Lu kok gitu Pak? Iya,
aku belajar berbuat baik sama dia. Luar biasa itu, jarang ada seperti itu ya. Ternyata Tuhan ngajarin buat kita berbagai kemurahan hati itu kepada siapa saja yang Tuhan suruh taruh kita untuk memberkati. Jadi itu satu kelimpahan Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu punya gaya hidup memberi, itu sungguh satu kemurahan hati. Jangan dipadamkan. Kalau ada suami yang melarang istrinya suka memberi, ada istri yang melarang suaminya untuk suka memberi. Puji Tuhan kami berdua suami istri nggak pernah seperti itu. Ya, dia senang kalau kita memberi. Asal itu memang betul-betul Tuhan yang suruh. Dan itu memang bagian yang luar biasa, saudara ya. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, di materi saudara nggak ada tinggal catat saja ini, ya, tentang jenis apa yang disebut dengan jenis pemberian kita. Ada 4 jenis. Yang pertama menurut Maliaki pasal 3 ayat 10 itu persepuluhan. Kemudian di Mazmur 116 ayat 17 itu namanya persembahan syukur, ya. Kemudian Yeskiel 44 ayat 30 itu adalah persembahan khusus. Kemudian persembahan sulung yaitu Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Kemudian Nehemia 10 ayat 36 dan Yeskiel 44 ayat yang ke-30 Bapak Ibu, ya. Jadi sebetulnya perjanjian lama, kalau Anda lihat semua ini Bapak Ibu, ini kan semuanya perjanjian lama. Ya. Bentuk-bentuk persembahannya ini di dalam perjanjian lama itu dijelaskan case-case-nya. Tapi sebetulnya dari 4 hal ini atau 5 hal ini ya, itu merupakan satu bagian dari isi perjanjian baru sebetulnya. Bahwa ternyata intinya di perjanjian baru di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Itu bagian daripada ini semua. Jadi persepuluhan itu memang di perjanjian baru tidak diatur. Kenapa? Karena Tuhan nggak minta 1/10. Tuhan minta berapa? Tuhan minta berapa? Seluruhnya, 100% itu punya Tuhan. Jadi 10% yang kita berikan itu cuma tanda awal bahwa Tuhan, ini loh saya peduli berbesar Tuhan. Loh Pak Pendeta, kalau saya ngasih 12%, ya silakan kalau hatimu rela, sukacita, tidak terpaksa, gitu ya, dan tidak dengan sedih. Monggo, jangan itu sama Tuhan. Saya ngasih sama Tuhan nggak 10% nggak apa-apa, lebih saya bisa kasih buat Tuhan. Ya, kemudian Tuhan ngasih juga kita persembahan syukur. Ada persembahan syukur itu bisa Anda berikan dari, persembahan diakonia di gereja. Itu juga diambil dari 100% yang Anda punya itu, gitu. Lalu ada lagi yang namanya persembahan khusus. Ada orang yang salah konsep. Tuhan, sudah ya, aku udah ngasih 10% loh Tuhan. Yang 90% ini punya saya, jangan dikucik-kucik. Makanya nggak ada lagi persembahan syukur, persembahan khusus, kemudian persembahan sulung, nggak ada ya Tuhan ya. Jadi kalau di perjanjian baru, semua yang kita punya itu punya Tuhan. Pemberian wujudnya bagaimana? Ya keempat hal ini, gitu. Pak, saya mau ngasih buah sulung gimana Pak? Ya silakan kasih. Pak, kalau saya nggak ngasih buah sulung, tapi saya menyerahkan semuanya yang ada pada saya untuk Tuhan suruh saya nabur kemana, ya silakan juga. Sebaliknya Pak, saya nggak punya uang Pak untuk ngasih perpuluhan, saya nggak ngasih, nggak apa-apa ya Pak. Loh, emang nggak ada untuk ngasih untuk apa? Kan gitu. Dan yang salah juga begini, ada orang yang ngasih perpuluhan, ada orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan, ngasih hamba Tuhan, tapi maaf, orang tuanya nggak diperhatiin. Itu salah juga, saudara. Jadi makanya Tuhan ngajarin buat kita, bagaimana kita ini menjadi orang yang karib dengan Roh Kudus, intinya gitu. Sehingga dia memanage kita untuk mengelola uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita jadi orang yang mengerti bagaimana menjadi bendaharanya Tuhan. Ingat, apa yang kita punya pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Itu bagian yang menarik yang Tuhan ajarkan buat kita, supaya kita menyadari ternyata kalau saya diberkati, itu tujuannya untuk memberkati. Bagaimana cara memberkati Pak Pendeta? Ikut tuntunan Tuhan. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan, bergaya hidup memberi, karena saya bukti saya bisa memberikan diri sebagai iman. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus ngomong sama saudara, seperti dia ngomong sama pemuda yang kaya itu. Jual hartamu. Kenapa? Karena masih ada harta yang menggandolin dia. Masih hatinya terpaut kepada harta dunia yang dia miliki. Makanya Tuhan bilang, jualah. Sama Sakeus gak ada. Karena Sakeus sudah totalitas dia beri buat semua. Coba Anda bayangkan. Setengah hartanya dia kasih buat orang miskin. Tinggal setengah kan? Berapa tahun dia jadi kepala pemungut cukai? Kemudian berapa banyak orang yang dia peras? Setengahnya ini kira-kira cukup buat bayar orang-orang itu? 4 kali lipat itu, saudara? Terasa nggak akan cukup. Artinya gini loh, Sakeus ikut Yesus, saya nggak takut miskin. Karena saya percaya hukum tabur tuai. Makin saya memberi, Tuhan pasti memberkati. Kalau logika nggak masuk akal, saudara.
Setengah dikasih, tinggal setengah. Setengah lagi, orang diperas 4 kali lipat dia balikin, saudara. Bayangin, apa enggak kere dia, apa enggak habis stoknya. Tapi dia percaya ketika saya mengasihi Tuhan, total dengan Tuhan, orang memberi pasti dia akan menerima tuaian. Dan itu cara Tuhan berkatin dia, saudara. Dan itu makanya ketika Anda memberi, jangan mikir kalkulasinya dengan logika manusia, karena nggak akan nyampe. Mana ada orang mau menyebar harta berkelimpahan? Nggak ada, saudara. Tapi kalau kita punya iman ke sana, terjadi. Dan saya sudah mengalaminya, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, mari saya bisa meninggalkan teladan hidup yang baik. Kalau kita memberi, pasti kita diberkati Tuhan. Kalau saya nggak terima berkatnya, nanti anak cucu saya terima berkat Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu nggak usah takut nggak bisa makan. Nggak usah takut miskin, kenapa? Karena Papa udah menaruh taburan buat kalian. Itu diberkati Tuhan. Saya mikirin Tuhan, yang ada gereja di Kota Barat sudah punya dinding, yang ada atapnya Tuhan. Hari-hari saja Tuhan berkatin saya bisa berkatin orang itu. Ingin punya atap buat gerejanya. Belum lagi ini Tuhan, ini punya drum, ini punya ini Tuhan. Ternyata banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Ya, lebih daripada kita yang asik dengan diri sendiri. Ya, itu makanya kita berdoa supaya malam ini Tuhan taruh iman di hati kita untuk menjadi serupa seperti Yesus. Punya gaya hidup, memberi dengan benar. Amin. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.